Para sahabat Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan kita di pagi hari ini saya ingin menceritakan satu cerita yang sangat sederhana. Saya percaya bahwa kita semua pernah mendengarkan cerita ini. Ceritanya demikian. Ada seorang pemilik perusahaan kapal yang memberikan pekerjaan kepada seorang pemuda. Pemuda ini sangat senang karena sudah lama menganggur dan dia mengiyakan pekerjaan itu, yaitu mengecat seluruh bagian kapal. Tidak terlalu besar kapalnya, kapal yang digunakan untuk berekreasi. Nah, saudara-saudara, ketika dia mengecat bagian kapal itu, tiba-tiba dia melihat ada lubang kecil yang secara kasat mata memang tidak terlihat. Tetapi menurut pemuda itu harus ditambal. Sebab bila tidak ditambal akan menimbulkan kebocoran dan sangat membahayakan. Dia menambal lubang itu, kemudian dia menyelesaikan pengecatan itu. Ketika tugasnya selesai, maka dia diberikan upah. 3 hari kemudian datanglah sang pemilik kapal. Pemuda ini kebingungan, ada apa ya? Apakah catnya itu tidak sesuai atau ada bagian yang belum dicat? Tiba-tiba pemilik kapal ini memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Pemuda itu kembali lagi kebingungan, ada apa ya? Pemilik kapal ini mengatakan demikian, anak muda terima kasih karena engkau telah menambal lubang di dalam kapalku ini. Ketika aku bersama dengan keluarga berekreasi menggunakan kapal ini, aku lupa bahwa ternyata kapal ini ternyata ada lubangnya dan kau melihat itu. Engkau menyelamatkan aku dan seluruh keluarga. Jadi terima kasih anak muda. Sang pemuda itu katakan demikian. Sama-sama Pak, saya hanya mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya melihat ada lubang kecil ini. Memang bukan dari pekerjaan saya mengecat kapal ini. Tapi saya pikir ini bahaya. Bila dibiarkan, maka saya menambal lubang itu. Nah, saudara-saudara, kisah sederhana ini mau mengajarkan kepada kita betapa hal kecil itu ternyata membawa manfaat yang besar bagi banyak orang. Dalam perumpamaan hari ini, Yesus memberikan contoh tentang ragi. Ragi adalah yang tidak bisa ditinggalkan ketika kita membuat kue atau roti. Karena saudara-saudara, tanpa ragi, maka kue atau roti ini tidak akan berbentuk, tidak akan mengembang. Memang enak rasanya, tapi apa artinya kalau tidak berbentuk? Tentu tidak indah dipandang mata. Nah, ragi sangat dibutuhkan oleh setiap perempuan ataupun pemilik perusahaan roti dimanapun. Tidak bisa ditinggalkan. Mengapa Yesus mengambil contoh tentang ragi ini? Suatu hal yang sangat kecil mungkin dilupakan. Tetapi bagi Yesus hal kecil itu indah. Kalau kita sungguh-sungguh mau melakukannya dengan ketulusan hati, sebagaimana cerita dalam kisah tentang pemuda yang mengecat kapal ini yang tadi saya sudah ceritakan. Yesus mengajarkan kepada kita jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Bahkan dalam bagian Injil yang lain Yesus menekankan tentang bagaimana kita setia pada perkara-perkara kecil. Sepertinya memang tidak diperhitungkan, atau tidak spektakuler, atau tidak populer. Tapi justru hal-hal kecil inilah, ketika kita membangunnya dengan sikap yang taat kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, jadi sekali lagi, firman Tuhan mau mengajak kita, saudara-saudara, mari kita melakukan segala sesuatu itu supaya berdampak bagi banyak orang. Walaupun mungkin tidak mendapatkan penghormatan atau pujian, sebagaimana pemuda tadi, dia tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan pujian dari pemilik kapal itu, dia hanya melakukan secara spontanitas untuk kebaikan sesamanya tentunya. Nah, khususnya di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun sangat berharga di masa pandemi ini. Kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan sangat dibutuhkan oleh semua mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini ataupun korban dari COVID-19 ini. Yang begitu mengerikan. Mari kita menjadi sesama yang berdampak dalam kehidupan ini. Kita memberikan kabar,
memberikan dukungan doa, atau apapun yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara yang memang sangat membutuhkan perhatian kita bersama. Demikian juga ketika kita taat terhadap pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, itu sebenarnya hal yang kecil dan sederhana, tapi membawa dampak bagi keselamatan orang lain. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh tetap terus ada di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungannya Bapak Ibu Saudara. Tetap waspada di masa pandemi ini, walaupun kita harus beraktivitas, tapi tetap terapkan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh belajar dari firman Tuhan yang datang bagi kami di saat ini, untuk mengajak kami merenungkan bahwa setiap hal-hal kecil, sederhana, yang kami lakukan dengan sukacita adalah suatu bentuk pengucapan syukur juga kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dalam memuliakan akan nama-Mu. Berkati sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, sampai ketika kami akan beristirahat pada malam hari nanti. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.